Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sampai pada bab ke-9 dari Kitabuz Zuhdi war Raqaiq, hadis nomor 1884. Babnya adalah babu tashmitil atisi wa karahatit tatha'ub. Bab tentang mendoakan orang yang bersin dan tentang tidak disukai tatha'ub, menguap. Kita lihat hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Anas bin Malikin radhiyallahu an. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, dia katakan, atasa rajulani 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang lelaki bersin di sisi Rasul. Fashammata ahadahuma. Lalu Rasul mendoakan salah satu dari keduanya. Walam yushammitil akhar. Nabi tidak mendoakan yang lain atau yang satu lagi. Faqila lahu. Lalu dikatakan kepada Nabi, maksudnya kenapa yang ini engkau doakan sedangkan yang satu lagi tidak? Faqal, lalu Nabi bersabda, hada hamidallah, yang ini memuji Allah. Wa hadza lam yahmadillah, sedangkan yang satu lagi lam yahmadillah, dia tidak memuji Allah. Ini karena di riwayat Bukhari Nabi SAW katakan begini, kalau salah seorang dari kamu bersin, hendaklah dia katakan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuh, dan hendaklah saudaranya mengatakan yarhamukallah. Kemudian wal yaqul lahu yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Yahdikumullah, semoga Allah berikan petunjuk kepada kamu, wa yuslihu balakum, dan Allah memperbaiki keadaan kamu. Baik, jadi kita dianjurkan, diperintahkan mendoakan orang yang bersin dengan yarhamukallah, semoga Allah merahmati engkau, kalau orang yang bersin itu membaca alhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak. Maka di hadis lain malah Nabi katakan jangan itu. Jadi kalau dia alhamdulillah, ya doakan yarhamukallah. Kalau dia mengucapkan yarhamukallah, maka yang bersin tadi berdoa lagi yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis-hadis tadi. Di antaranya bahwa Islam mengajarkan kita untuk selalu mengingat Allah dalam keadaan, dalam momen apa saja. Bersin itu juga momen untuk mengingat Allah. Itu bersin, suruh baca alhamdulillah. Tapi nanti di lafaz lain wala yushammatu ba'da thalath. Kalau 3 kali enggak didoakan lagi. Karena berarti dia flu. Bersin lagi berarti
berarti flu. Jadi nah di situ berarti dalam bersin juga banyaklah apa nikmat yang kita peroleh. Orang kalau mau bersin nggak jadi bersin itu ya. Ini ya saat ini ya, saat Anang ya, kayak orang kehilangan duit ya. Sampai kadang ada yang ngelihat matahari itu biar bisa bersin. Ini yang pertama. Jadi dalam momen apa saja kita diajarkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam bersin pun sudah terjadi komunikasi lah antara sesama muslim nanti. Jadi kan hubungannya jadi dekat ya. Alhamdulillah yarhamkallah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, itu rupanya yang membuat orang Yahudi ngiri. Kenapa kalau seorang muslim bersin, alhamdulillah didoakan oleh Rasul yarhamukallah. Maka begitu lewat di depan Rasul, dia bikin mungkin dikilik-kilik hidungnya kali biar dia bisa bersin. Lalu dia baca alhamdulillah. Ternyata Rasul tidak katakan yarhamukallah, tapi Rasul katakan yahdikumullah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kamu wa yuslihu balakum. Jadi yang sesungguhnya orang-orang Yahudi itu percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak mau masuk Islam? Ya karena hasad ya. Hasadam min indi anfusihim, karena kedengkian yang ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi kayak contohnya Yahudi yang masuk Islam Abdullah bin Salam. Jadi tidak banyak Yahudi yang masuk Islam di zaman Nabi, di antaranya Abdullah bin Salam. Nah di Al-Baqarah itu kan ada ayat yang wa kanu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya, yakni mengenali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Artinya begini, kalau mereka melihat Rasulullah, itu mereka pasti tahu benar ini Nabi yang dijanjikan. Karena tanda-tandanya yang mereka baca dalam Taurat sama persis yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Abdullah bin Salam sudah masuk Islam ditanya oleh Abu Bakar, apa benar kalian dulu mengenali Rasul seperti mengenali anak sendiri? Kata Abdullah bin Salam, na'am bal akthar. Ya bahkan lebih dari itu. Jadi begitu ngelihat juga langsung tahu benar ini adalah Nabi yang terakhir. Dan ini yang menutup hati mereka untuk tidak beriman ya karena hasad. Kenapa? Yang diangkat jadi Nabi yang terakhir bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, tetapi bukan dari Bani Yakub, tapi dari Bani Ismail, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu Rasul sangat melarang keras kita hasad, karena hasad itu pintu dari berbagai dosa. Pintu dari berbagai dosa, bahkan bisa membuat orang kufur itu karena hasad tadi, karena hasadam min indi anfusihim. Baik, kemudian yang kedua menguap. Haditsu Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi bersabda, at-tatha'ubu minasyaiton. Menguap itu dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyarudda mastata'a. Maka apabila salah seorang dari kamu menguap, hendaklah dia menahan mastata'a, sedapat-dapat dia. Jadi Nabi ajarkan kalau nguap ditahan sedapat mungkin. Kalau terpaksa juga nggak bisa. Nabi katakan falyadha, adalah dia letakkan kaffahu, telapak tangannya fi di mulutnya. Di hadis lain juga Nabi suruh bajunya kayak pokoknya ditutup. Apa sebabnya? Di antaranya fa inna syaitan yadkhulu ma'at tatha'ub. Karena syaitan itu masuk bersama dengan menguap. Nah, ini adalah hal-hal yang ini ya, al-umurul ghaibiyah.
perkara-perkara gaib yang kita taunya hanya berdasarkan wahyu dari Allah yang disampaikan kepada para rasul. Sebab kalau sudah bicara tentang syaitan, ya bicara perkara gaib. Nah, seringkali kita lengah, tidak telaten dalam hal-hal seperti ini. Nguap malah dibuka, ya pantesan ini setannya banyak nanti. Jadi kecenderungan kita nanti melanggar nanti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang anggap enteng ya, makan dengan tangan kiri, kan kayak syaitan. Nabi suruh makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Nabi larang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, karena syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri. Nah, ini hal-hal seperti ini bukan pelajaran TK, bukan pelajaran PAUD sebenarnya. Pelajaran buat kita yang sudah mukallaf sebenarnya, yang sudah dapat beban agama. Cuma dilatih dari masih TK dulu. Nah, kadang-kadang begitu sudah mukallaf malah tidak dijalankannya. Kelihatannya sepele ya, masalah kecil-kecil. Ini diantara penyebab kenapa kok pikiran kita butek ya, digoda terus oleh syaitan. Baik, kemudian bab yang ke-11, babun fil fa'ri wa annahu maskhun. Bab tentang wa annahu musikha, bab tentang tikus dan bahwa dia itu musikha, maksudnya dilaknat, dikutuk kayak babi. Jadi dulu ada penduduk Ailah itu dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah jadi babi. Nah, apakah babi yang ada sekarang itu sisa-sisa babi yang dulu itu? Oh bukan. Nabi jelaskan itu bahwa kalau yang dikutuk, dilaknat tadi tidak akan berketurunan. Jadi babi yang ada sekarang ya bukan yang itu, bukan yang sebagian dari Bani Israel yang dikutuk tadi. Demikian juga monyet, qiradatan khasiin, kera-kera yang terhina, itu juga musnah, musikha. Nah, yang tidak disebut di Quran ini tikus. Jadi ada juga yang dikutuk oleh Allah jadi tikus. Hadisnya adalah hadits Abi Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fuqidat ummatun min bani Israil la yudra ma fa'alat. Hilang satu kelompok, satu kaum dari Bani Israel, tidak diketahui gimana ini, apa yang dia lakukan, ya ini bagaimana kabarnya. Wa inni la uraha illal fa'ar. Saya tidak menduga kecuali tikus. Jadi ada juga yang dilaknat jadi tikus. Nah, idza wudi'alaha albanul ibil lam tashrab. Tandanya itu. Jadi ada waktu itu tikus-tikus yang kalau dikasih susu onta nggak mau minum. Kemudian wa idza wudi'alaha albanu syaribat. Tapi kalau diberikan kepadanya susu kambing, dia mau minum. Kenapa? Kok ini menunjukkan bahwa itu Bani Israel? Karena di Al-Quran, di surah Al-Ma'idah itu ayat 60, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu ta'ami kana hillal li Bani Israel. Semua makanan itu halal untuk Bani Israel, illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala Taurah. Melainkan yang diharamkan oleh Israel atau oleh Yakub buat dirinya sendiri sebelum diturunkan Taurat. Jadi dulu semua boleh dimakan oleh Bani Israel. Jadi kalau syariah Allah kan beda-beda untuk setiap rasul. Nah, untuk Bani Israel dulu awalnya boleh makan apa saja, kecuali yang diharamkan oleh Israel atau oleh Yakub buat dirinya sendiri. Nabi jelaskan tuh bahwa dulu Nabi Yakub itu sakit, parah sakitnya. Lalu dia bersumpah, kalau dikasih sembuh oleh Allah,
dia tidak akan makan makanan yang paling dia sukai dan tidak akan minum minuman yang paling dia sukai. Makanan yang paling dia sukai adalah daging onta dan minuman yang paling dia sukai susu onta. Nah, selanjutnya Bani Israel sama, mereka juga tidak minum susu onta, tidak makan daging onta. Nah, terus begitu sampai diturunkan Taurat. Nah, setelah diturunkan Taurat, sama yang diharamkan dengan umat Muhammad sama, babi. Dulu mereka boleh makan itu kecuali daging onta dan susu onta. Nah, setelah diturunkan Taurat, syariah yang diberikan kepada Nabi Musa sama dengan yang diberikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud dengan illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurat. Dan selanjutnya itu yang ada di Ali Imran, saya keliru tadi, Ali Imran 93. Jadi semua makanan halal buat Bani Israel kecuali tadi. Nah, yang menunjukkan bahwa itu adalah tikus-tikus adalah kutukan Allah untuk satu kelompok dari Bani Israel tadi, karena mereka tidak mau, tikus-tikus tadi tidak mau makan daging onta, nggak mau makan minum susu onta. Berarti sudah dilaknat pun yang itu tetap dia patuhi ya, dia tidak mau makan daging onta dan minum susu onta. Nah, kemudian yang dikutuk jadi tikus ada tidak di Quran? Yang saya tahu tidak ada. Yang ada nih, qul hal unabbiukum bi syarrim min dzalika mathubatan indallah. Katakan hai Muhammad, maukah aku beritahu kamu dengan yang lebih buruk balasannya dibanding hal itu di sisi Allah, yaitu malla'anahullahu wa ghadiba alaih, orang yang dilaknat oleh Allah dan dimurkai Allah, wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan Allah jadikan di antara mereka jadi kera-kera dan jadi babi-babi, wa abadat taghut dan seterusnya yang di Al-Maidah ayat 60. Jadi di sini tidak disebut bahwa itu adalah ada yang dikutuk jadi tikus. Baik, kemudian setelah itu kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, fahaddatstu Ka'ban, aku pun ceritakan hal ini kepada Ka'ab. Faqal, lalu dia katakan, Ka'ab siapa ini? Ka'bul Ahbar, yang dulunya dia ahlul kitab sebelum masuk Islam. Ka'bul Ahbar. Faqal, lalu dia katakan ke Abu Hurairah, anta sami'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, benar engkau mendengarkan Nabi mengatakan hal itu? Qultu na'am, aku katakan dia. Qala li miraran, Nabi mengatakan kepadaku hal itu berkali-kali. Fakultu, lalu aku katakan, afa aqra'ut Taurah, apakah saya baca Taurat? Emangnya saya pernah baca Taurat? Jadi maksudnya Abu Hurairah nggak tahu itu, taunya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ka'ab katakan, kok Nabi katakan begitu, berarti ada di dalam Taurat yang menjelaskan bahwa di antara mereka ada juga yang dilaknat oleh Allah menjadi tikus tadi. Baik, saya lanjutkan bab ke-12. Jadi sudah akhir-akhir dari kitab Al-Lu'lu' Al-Marjan tuh hadisnya dalam satu bab dikit-dikit. Di antara ini babul la yuldagul mu'minu min juhrin marratain. Bab bahwa seorang mukmin tidak disengat kala jengking, ular atau yang seumpama, min juhrin, dari satu lobang, dari satu liang, marratain, 2 kali. Hadisnya hadits Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain, seorang mukmin
seorang mukmin itu tidak disengat dalam satu lubang marratain, 2 kali. Apa maksudnya? Seorang mukmin itu sangat berhati-hati di liyakunil mu'minu haziman hadaran. Seorang mukmin itu hendaknya punya tekad yang kuat itu untuk taat kepada Allah. Dia berhati-hati, dia tidak akan mengulangi satu hal yang telah pernah dia lakukan, tidak akan tertipu lagi oleh syaitan gitu. Begitu mestinya seorang mukmin. Maka Nabi gambarkan tadi ibaratnya tidak akan disengat dalam lubang yang sama 2 kali. Baik. Nah, kalau kita lihat ini ya, terlalu banyak di antara kita yang tidak hati-hati itu. Habis masih terjerumus lagi dalam hal yang sama. Berarti tidak ambil pelajaran atau tidak hati-hati. Baik, kemudian bab ke-14. Babun nahyi 'anil madahi. Bab larangan memuji. Idza kana fihi ifrat, apabila dalam pujian itu ada sikap berlebih-lebihan. Wa khifa minhu fitnatul mamduh, dan dikhawatirkan orang yang dipuji itu terfitnah. Terfitnah yakni tergoda, tertipu, terjerumus dalam dosa. Ya, pujian itu seringkali membuat orang lupa. Tapi orang umumnya memang senang dipuji dan tidak suka diingatkan. Kalau kata Imam Ghazali kan gitu ya. Orang itu kalau diingatkan, Pak, di tubuh Anda ada kalajengking, pasti senang, terima kasih ya, coba kalau nggak diingetin tadi bisa disengat kalajengking. Tapi kalau diingatkan, Pak, Bu, di hati Bapak, Ibu ada kalajengkingnya, pasti marah dong. Jadi gimana ya, padahal kita ini perlu juga tuh muhasabah, koreksi diri. Caranya gimana nih? Ini tidak mudah, sebab orang diingatkan tuh pasti marah. Lalu untuk mengetahui kekurangan atau aib diri sendiri itu ada beberapa cara sebenarnya. Bisa seseorang datang ke orang solih, tolong luruskan kalau ada hal-hal saya yang kurang lurus. Tapi hal seperti ini juga pasti jarang lah orang lakukan. Atau sahabat dekat, tolong dong kalau ada yang nggak benar saya diingatkan. Itu juga jarang terjadi. Karena sahabat dekat itu biasanya tidak mau mengungkap keburukan kita. Terus gimana dong? Soalnya berat, tapi ya mudah ya berat itu. Memanfaatkan kesempatan ketika orang tidak suka dengan kita, itu pasti mengungkap keburukan kita. Cuma ya kalau nggak lapang dada nggak bisa kita orang nggak senang sama kita, kadang kita stres kan, karena ya Allah, ini orang terus mencaci maki saya, padahal itu ada kesempatan untuk koreksi diri. Nah, yang keempat sebenarnya yang insya Allah nggak terlalu sulit, jadikan orang lain saudara kita sebagai cermin. Itu ngelihat orang itu begini kok nggak bagus, ya udah kita tinggalkan apa yang biasa kita lakukan seperti yang dilakukan orang tadi. Baik, nah sekarang soal memuji tadi. Ya pada dasarnya orang suka dipuji, tapi seringkali pujian apalagi berlebihan dan di hadapan orang yang dipuji itu justru akan membunuh orang yang dipuji tadi. Nah, karena itu Nabi SAW katakan ini hadithu Abi Bakrah radhiyallahu anhu qala asna rajulun ala rajulin indan nabi. Seseorang memuji orang lain di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa kata Rasul? Faqal, Nabi katakan wailak, celaka engkau. Qata'ta unuqa sahibak,
engkau telah memenggal leher saudaramu sendiri. Kemudian miraran, Nabi katakan itu berkali-kali, celaka engkau tuh. Tsumma qala man kana minkum madihan akhah, barang siapa di antara kamu memuji saudaranya, la mahalah, jadi harus atau tidak dapat tidak kecuali dia puji saudaranya, fal yaqul, hendaklah dia katakan ahsibu fulanan wallah hasibuh, saya kira si fulan tuh begini orangnya, insyaallah baik tuh. Wallahu hasibuh, tapi yang penghisap yang sungguhnya yang maha tahu ya Allah, cuma saya kira dia orangnya baik kok. Jadi tidak menvonis. Wala uzaki 'alallahi ahadan, dan saya tidak akan membersihkan seseorang atas nama Allah. Yani wallah dia itu orangnya baik, ya nggak tahu juga kan, kita ada setiap orang juga ada sisi baik, ada sisi buruk. Ini kalau terpaksa harus memuji. Ahsibu kada wa kada, saya kira dia begini dan begitu. In kana ya'lamu dzalika minhu, kalau dia tahu hal itu dari saudaranya. Enggak, yang saya tahu dia baik, dia begini. Nah, kalau di lafadz Muslim, lelaki tadi memuji saudaranya dengan kata begini, ya Rasulullah, ma min rajulin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afdala minhu fi kada wa kada. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang lebih baik setelah Rasul gitu, dalam satu hal kecuali orang ini. Nabi katakan waihak, celaka engkau, dan seterusnya. Jadi ya umumnya begitu ya, orang suka dipuji lah, tapi apalagi penyakit, betul tuh, penyakit. Ada yang senang dikasih aplaus, itu kan penyakit itu, penyakit. Nah, akhirnya bisa lakukan apa saja, yang penting sekalipun melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, siapa saja itu bisa. Mau kiai, mau ustadz, kalau dia tidak berlatih juga bisa. Nanti akhirnya hubbus syuhrah. Kalau lelaki itu biasanya kata sebagian ulama ya semua juga hubbud dunia, tapi nggak terlalu sebenarnya kalau lelaki itu. Yang lebih terutama itu hubbus syuhrah, senang populer, riasah, kepemimpinan dan seterusnya. Jadi ya kalau perempuan yang terutama kan duit, nggak terkenal ya nggak apa-apa, yang penting duitnya yang penting duitnya banyak, perempuan itu. Tapi laki itu pembusur. Maka kalau Ibnu Atha memberikan nasihat kita begini, idfan wujudaka fi ardil khumul, tanam, kubur eksistensimu di bumi tidak keterkenalan. Fama nabata mimma la tudfanu la tatimmu nataiju, karena pohon atau yang tumbuh dari benih yang tidak tertanam, buahnya tidak akan sempurna. Jadi dulu masih di pesantren diajari kayak begitu ya, tanam dirimu di bumi ketidak terkenal. Dia jangan nyari popularitas, nyari ini, itu penyakit itu. Fama nabata mimma la tudfanu la tatimmu nataiju. Pohon kalau waktu nanam benihnya tidak ditanam dalam-dalam, buahnya tidak akan sempurna. Nanam jagung misalnya cuma ditaruh di atas gitu aja, ya tumbuh sih tumbuh tapi nggak sempurna. Kalau mau sempurna buahnya tanam, jangan cari popularitas. Dulu belajar itu semua. Begitu sudah sampai di kota kan udah lain, enak juga rupanya, jadi orang terkenal kemana-mana, dihormati orang dan seterusnya, dipuji orang. Ya memang perlu ya kayak ta'lim. Kalau ta'lim itu sharing kan sebenarnya ya Pak. Nanti ada ini ditanyakan, dibantah kalau memang salah. Jadi nggak ada yang merasa paling pinter. Jadi sama-sama, paling orang lebih dikit kurang dikit itu saja. Tapi kalau tidak kan hanya ini, nggak ada yang pernah kritik ini jadi singa podium, nggak pernah ada yang kritik. Kadang lupa, kadang-kadang. Tapi yang dikasih petunjuk Allah ya nggak. Karena lupa, perasaan paling pinter. Baik, kemudian saya lanjutkan hadis yang
Yang berikutnya, haditsu Abi Musa radhiyallahu anhu. Hadis Abi Musa radhiyallahu anhu qol, dia katakan, sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar rajulan yuthni ala rajul wa yutri fi madhi. Mendengar seseorang memuji orang lain dan berlebihan dalam memujinya. Faqal, lalu Nabi katakan, ahlaktum, kamu telah membinasakan, au qata'tum dhahrar rajul, atau kamu telah memenggal punggung orang tadi. Baik, saya tambahkan satu bab lagi, babu munawalatil akbar, bab tentang memberikan kepada yang lebih tua. Ini adab yang diajarkan oleh Rasul yang dicantumkan di Al-Lu'lu' wal Marjan, satu hadis saja. Hadits Ibnu Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, arani atasawwaku bisiwak. Saya pernah bersiwak, bisiwak dengan satu siwak. Faja'ani rajulan, lalu datanglah kepadaku dua orang lelaki, ahaduhuma akbaru minal akhar, yang satu lebih tua dari yang lain. Fanawaltu siwak al asghara minhuma, lalu siwak itu aku berikan kepada yang lebih muda. Faqilali, lalu dikatakan kepadaku, kabir, dahulukan yang lebih tua. Fadafa'tuhu ilal akbari minhuma, aku berikan kepada yang lebih tua dari keduanya. Jadi ini mimpi Rasul. Jadi Nabi diingatkan kabir, dahulukan yang lebih tua. Lalu ada kasus lain, ada orang yang keluarganya terbunuh, kemudian lapor kepada Rasul. Nah, ada yang mudaan ikut nyerocos duluan. Nabi katakan kabir, dahulukan yang lebih tua, biar yang lebih tua yang bicara. Nah, ini adab yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah masyarakat kita juga masih pegang teguh lah hal itu. Kayak di hadis lain Nabi katakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana walam yarham saghirana. Bukan dari golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi dalam hal ini Islam hanya ajarkan kita aja, menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Caranya bagaimana? Nah, kalau sudah berkenaan seperti ini ya tergantung urfah, kebiasaan baik yang ada di masyarakat kita. Apa yang biasa orang kearifan lokal lah gitu. Nah, dalam hal begini ya bukan soal ibadah. Kalau ibadah udah paten begitu dari Allah dan Rasul. Tapi kalau soal adab tadi ya cuma patokannya yang diberikan. Yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Caranya bagaimana? Ya tergantung kearifan lokal tadi. Kayak kalau dalam bahasa Arab, anak kecil ke orang tua ya anta, anak ke bapaknya juga anta, bapak ke anak anta, ya sama aja. Kita berdoa juga Allahumma anta Rabbi. Nah, itu dalam bahasa Arab ya biasa saja, memang begitu. Tapi kayak dalam bahasa kita mungkin beda-beda lah, apalagi bahasa daerah. Jawa, Sunda, Madura, dan juga yang lain-lain juga beda. Meski tidak ada bahasa halus bahasa ini, tapi ketika memanggil seorang ya beda bahasanya. Panggil kayak orang daerah ini baru pindah ke Jakarta. Saya pernah ke tukang anak muda. Kamu gimana Pak? Karena baru belajar bahasa Indonesia tuh. Biar di Jakarta aku kamu, tapi juga nggak panggil orang kakek kayak saya dengan kata kamu lah gitu. Nah kayak gini kan tergantung kearifan lokal. Kalau dalam bahasa Jawa, bahasa Sunda ya semuhun lah gitu. Semuhun, engki, Madura, Jawa, nje gitu. Jadi hal seperti ini disahkan kepada kita. Judulnya menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Nah, sampai Rasul pun sebagai pemimpin, sebagai guru, ketika ada yang bertanya tadi, Nabi dulukan kabir, silakan yang tua lebih dulu. Baik, sampai di sini insyaallah yang akan datang kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya. Barangkali ada pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau lainnya yang saya bisa, silahkan, tafadhalu.
Ya, silakan Pak Haji. Yang tadi Ustaz sampaikan, semua manusia itu senang dipuji. Pada dasarnya. Apakah itu pada dasarnya itu pengaruh bisikan setan? Ya. Yang sebetulnya kan yang sifat Allah itu kan dipuji. Betul. Manusia kok memang senang dipuji. Ya. Nah, itu kan mungkin Betul. apakah memang ada pengaruh-pengaruh setan. Betul. Nah, kalau memang itu pengaruh setan itu menghindari jangan sampai kita jadi sombong, jadi apa? Bagaimana menghindari itu? Iya, baik. Begini, kan di antara para ulama tadi yang katakan bahwa akhlak yang baik itu adalah al-ittisof bisifatur rahman ala taqatil basyariyah gitu kan ya. Bersifat dengan sifat Allah yang Maha Rahman tapi sesuai dengan kemampuan manusia gitu. Nah, sekarang kalau Allah itu Allah itu Rahman, kita juga diperintahkan memiliki sifat rahmah tadi. Tapi ya ala taqatil basyariyah. Tapi nggak semua sebenarnya. Kalau Allah itu al-mutakabbir, sombong bagi kita dosa yang sangat besar. Jadi nggak semua juga al-mutakabbir. Karena itu kalau Buya Hamka dulu kasih ngartikan itu yang saya ingat itu, yang berhak sombong karena Allah memang yang maha besar. Nah, kemudian soal Allah itu yang maha terpuji, ya hanya Allah. Nah, kita diperintahkan juga untuk memiliki sifat-sifat yang terpuji, tetapi tujuannya bukan untuk mencari pujian dari manusia. Apakah orang yang dipuji orang itu berarti sombong? Belum tentu juga. Orang dipuji orang terus pasti sombong enggak juga. Maka para ulama memberikan ada dua macam ketika dipuji orang, bagaimana sikap yang terbaik gitu. Yang pertama malu dalam hati misalnya. Enggak, saya juga banyak salah, banyak dosa, lagi saya enggak seperti itu, dimalu. Tapi ada yang lebih tinggi. Ketika dipuji orang, dia katakan alhamdulillah. Alhamdulillah dalam arti alhamdulillah saya sudah dipuji orang, bukan. Alhamdulillah yakni saya tidak berhak dipuji. Yang berhak dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita kembalikan itu enggak jadi sombong. Iya, saya bisa begini juga karena Allah yang bimbing saya bisa begini. Jadi semuanya dikembalikan kepada Allah. Insyaallah itu Pak Haji. Kalau semua dikembalikan ke Allah enggak jadi sombong. Ya biarin aja orang muji, dipuji jangan besar kepala, dikritik jangan sakit hati. Nah, itu yang nggak mudah ya, kelihatannya mudah diomongin. Tadi dipuji helmnya nggak muat lagi, kepalanya besar. Insya Allah gitu. Tapi itu mudah diomongin, dijalaninnya mah berat. Tapi harus berlatih sampai menghadap Allah. Mudah-mudahan tingkat iman kita tadi makin tinggi lah. Ya silakan Pak Haji, silakan. Bersin, betul. Ya. Dan dia mengucapkan alhamdulillah, bolehkah kita menjawabnya dengan begini. Kalau dalam sholat Nabi katakan inna fis sholati la syughlan. Sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan. Jadi kayak orang salam pun kalau kita lagi sholat ya tidak usah dijawab. Atau dengar adzan ketika kita sedang sholat, karena inna fis sholat la syughlan. Di dalam sholat itu ada kesibukan, termasuk mendoakan orang yang bersin. Jadi kita fokus ke sholat kita saja. Wallahu a'lam, insyaallah begitu Pak. Ya. Fadhol, silakan Pak. bersin Ya. tadi. Ya. Kita bersin itu apa kira-kira referensinya sehingga kita mengatakan
kenikmatan di situ. Ya, baik, Pak. Pak Ustaz. Baik. Kan sebetulnya ketika kalau sehari-hari ketika kita bersih, Ya. itu sebagai pertanda bahwa kemungkinan besar kita Kan flu deh. kena flu. Ya. Baik. Jadi banyak hal yang Nabi tidak jelaskan sebenarnya. Tapi kalau kita mau pelajari pastilah ada fadilah di balik apa yang diperintahkan atau dianjurkan oleh Allah dan Rasul. Nah, di balik apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul pasti ada mudarat kalau kita langgar. Nah, kayak bersin tadi, maka Nabi katakan wala yusammatu ba'da thalath. Tidak didoakan lagi setelah 3 kali, karena kalau 3 kali itu gejala flu. Kalau cuman sekali kan enak kan, yang jelas kita rasakan enaklah, lega habis bersin. Nah, kalau yang lebih tahu lagi yang di kesehatan, insya Allah katanya banyak kuman-kuman yang terbuang bersama dengan bersin tadi. Cuma itu dia, kalau sampai 3 kali kata Rasul nggak usah. Alhamdulillah, karena itu adalah flu. Jadi ada bersin yang nikmat benar, ada juga bersin yang gejala dari sakit. Wallahu a'lam, insyaallah begitu aja. Ada lagi? Ya, baik, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.